Baik, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas tentang luas segitiga. Nah, luas segitiga ini sebenarnya ada empat rumus. Ada empat rumus. Tapi yang paling umum kita gunakan adalah tiga rumus. Nah, mungkin teman-teman pas SD atau SMP udah tahu bahwa luas segitiga itu kalau diketahui alas dan tingginya adalah luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Dengan asumsi seperti ini. Jadi kalau ini adalah alasnya, maka yang disebut tinggi itu harus yang tegak lurus. Yang tegak lurus yang ini. Yang tegak lurus ya. Nah, maka ini adalah tinggi. Maka luas untuk mendapatkan rumusnya itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Ini kalau diketahui alas dan tingginya. Wajib tahu alas dan tinggi. Tinggi itu wajib tegak lurus, bukan ini ya. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau misalkan diketahui yang lain? Nah, contoh ya. Nah, kalau diketahui yang kedua itu kalau diketahui ketiga sisinya. Ketiga sisinya itu maksudnya seperti ini. Kalau ini adalah sebuah segitiga ABC, ya. Sorry. Ini sebuah segitiga ABC. Segitiga ABC seperti ini. Ini segitiga ABC. Maka sisi depan dari A itu adalah A kecil, ini B kecil, dan ini C kecil. Kalau diketahui si A ini berapa, B berapa, dan C berapa, maka untuk mendapatkan luasnya adalah luas sama dengan akar dari S, S kurang A, S kurang B, S kurang C. Dengan S itu adalah setengah keliling, ya, setengah keliling. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Kenapa nomor satu tidak ada contoh? Karena itu soal SMP ya, jadi tidak perlu contoh. Kalau ini saya kasih contoh. Misal contohnya seperti ini. Nah, misal contohnya adalah luas segitiga ABC dengan panjang sisi AB sama dengan 5 cm, BC 7 cm, dan AC sama dengan 8 cm adalah. Nah, kita tahu bahwa si AB ini panjangnya 5, BC ini 7, dan AC ini 8. Maka kita pertama-tama cari dulu kelilingnya. Keliling sama dengan 5 tambah 7 tambah 8. Dapatnya 20. Nah, maka S itu sama dengan setengah keliling. Berarti 10. Nah, rumus ini kita gunakan. Maka luas itu karena diketahui ketiga sisinya, maka rumus luasnya adalah akar dari S, S kurang A, S kurang B, S kurang C. Maka luas sama dengan S-nya 10 dikali 10 dikurang 7, 10 dikurang 8, 10 dikurang 5. Maka dapatnya adalah 10 dikali 3 kali 2 kali 5. Nah, ini untuk mencari akarnya cukup buat seperti ini. 10 itu kan 2 kali 5 kali 2 kali. Nah, maka yang dua butir seperti ini dikeluarkan dalam bentuk akarnya ya. Jadi ini tulis 1 kali, karena 5-nya 2 butir cukup 5 dikali 2-nya 2 butir, maka dapatnya 2 dikali 3, karena 3 cuma 1, maka dia dapatnya akar 3. Berarti luasnya adalah 10 akar 3. Begitu untuk mencari luas ya. Nah, yang ketiga, untuk mencari luas segitiga itu bisa digunakan kalau diketahui kedua sisi dan satu sudut apit. Apa sih maksudnya? Nah, jadi kalau ini ada sebuah segitiga ABC, ini ada sebuah segitiga ABC seperti ini A, B, C. Nah, kita harus tahu dua buah sisi minimal dan satu buah sudut apit. Jadi kalau misalkan di sini diketahui A, berapa panjang A diketahui, dan sini panjang B, maka sudut apitnya itu yang ini. Nah, sudut apit itu yang mengapit dari A dan B, yang diapit oleh A dan B, sudut apit ya. Ini adalah theta. Nah, maka untuk cari ini adalah luas sama dengan setengah kali A kali B kali sin theta atau sin C. Boleh, setengah kali A kali B kali sin C. Atau kalau sudut apitnya, kalau diketahui panjangnya di sini A dan C, maka sudut apitnya yang ini. Kalau diketahui A dan C, maka setengah kali A kali C kali sin B. Atau bisa juga luas sama dengan setengah kali B kali C kali sin A.
Yang penting sudutnya harus diapit. Jadi kalau ini harus diapit dan ini bentuknya seperti ini. Begitu. Saya lihatkan contohnya, misalkan contoh. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Hitunglah luas segitiga KLM dengan sudut K 50 derajat, sudut L 70, dan panjang KM 8 dan panjang LM 6. Nah, maka karena diketahui panjang KM dan LM, maka kita harus tahu sudutnya di sini. Sudut apitnya tuh terletak di sini. Berapakah sudut ini? Nah, sudut ini, sudut theta itu kan untuk dapatkannya adalah segitiga itu sudutnya pasti 180. Sedangkan 50 dengan 70 udah 120, maka sini sisanya 60 ya. Nah, maka untuk dapatkan luas ini cukup setengah kali 6 kali 8 kali sin 60. Sin 60. Nah, dapatnya setengah kali 6 kali 8 kali setengah akar 3. 6 dengan setengah dapatnya 3, 8 dengan setengah dapatnya 4, maka ini menghasilkan 12 akar 3. Maka luasnya pasti 12 akar 3. Bentuk soalnya seperti ini ya. Oke. Untuk soal terakhir, misalkan ini contoh terakhir ya. Diketahui jari-jari lingkaran segi 6 beraturan adalah P. Jari-jari ya. Jari-jari itu adalah dari O ke A itu dimisalkan panjangnya adalah P. Nah, luas segi 6 tersebut adalah, nah, pertama, ini kalian cukup mengambil sebuah segitiga. Jadi segitiga yang kalian ambil itu cukup segitiga AOB. Ini bentuknya seperti ini ya, segitiga AOB. Ini bentuknya seperti ini, segitiga AOB. Panjang O ke A pasti P karena jari-jari. Dan panjang O ke B juga P. Nah, kemudian kita harus tahu jumlah sudut dalam sebuah lingkaran itu pasti 360 derajat. Karena di sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka kita bagi 6. Sudut sini menghasilkan 60 derajat. Maka ini dapatnya 60 derajat. Kan? Nah, maka untuk dapatkan luas itu adalah rumusnya adalah setengah. Kalau bingung dengan P, teman-teman bisa ubah jadi 1 dulu. 1 kali sin 60. Maka dapat setengah kali 1 kali setengah akar 3. Dapatnya adalah seperempat akar 3. Nah, ini baru luas satu segitiga. Karena di sini ada 6, maka kita kali 6. Maka luas total itu dikali 6. 6 kali seperempat dapatlah 3/2 akar 3. Ingat, P-nya belum kita tulis, maka di sini ada P. Maka inilah luasnya. Mudah-mudahan mengerti ya, ini adalah luasnya. Nah, bagaimana kalau ditanya kelilingnya, keliling segitiga, segi 6 ini, keliling. Keliling itu mencari yang ini. Apa sih keliling ini? Misal ya, keliling ini. Nah, keliling segi 6. Maka untuk dapatkan keliling, cukup gunakan aturan kosinus yang kemarin udah dibahas. Aturan kosinus, kalau di sini adalah P, ini P, sini 60, maka ini panjangnya adalah X ya. Maka X itu sama dengan P pangkat 2 ditambah P pangkat 2 dikurang 2 kali P kali cos 60. Ya. Maka X pangkat 2 sama dengan 2P pangkat 2 cos 60 setengah dikurang P pangkat 2. Berarti X-nya adalah P. Maka panjang AB itu adalah P. Karena di sini ada 6 butir, maka kelilingnya adalah 6P. Ini kalau mencari keliling ya. Ini di luar konteks. Seperti itu. Mudah-mudahan paham dan mengerti. Demikian.